itu kalau tidak salah kurang lebih dulu ada 5 anak itu ya, yang kecil-kecil kerdil. Cuma telinganya itu kayak telinga kambing. Lah ini saya ini makhluk apa, saya bilang gitu. Di malam-malam tertentu juga saya melihat ada lilin-lilin dipasang di sini juga. Kemudian ada kejadian atau disebut malam biadab itu. Ada satu entitas anak kecil, ini dari tadi terlihat, tapi dia mainnya di kebun. Gitu. Ini mengingatkan saya dengan waktu trilogi Elizabeth ya, yaitu Myrtle. Tapi apakah ini gitu, yang menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari Myrtle juga gitu. Jadi openingnya di tengah situ, Om? Ya, nanti kita sini titik pertama. Kemudian di tengah sini nanti jadi titik kedua. Ya, karena tentunya entitas-entitas khas ya yang mendiami bangunan kosong. Tetapi saya menangkap beberapa entitas-entitas itu yang anggota badannya nggak lengkap pertama. Kemudian menyerupai orang-orang Belanda ya. Dan ada satu entitas anak kecil, ini dari tadi terlihat, tapi dia mainnya di kebun, lari ke sana tadi. Itu berwujud anak kecil tapi telinganya panjang, menyerupai kambing. Tapi di sini ada kayak tanduk. Gitu. Ini mengingatkan saya dengan waktu trilogi Elizabeth ya, yaitu Myrtle. Tapi apakah ini gitu, yang menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari Myrtle juga gitu. Om, tapi kan ini tuh kebun pisang kan, Om? Yeah. Ada entitas lain nggak, Om? Maksudnya kan kebun pisang biasanya identik dengan entitas yang pocong ya? Yeah. Enggak, saya tidak merasakan ada pocong di sini. Cuman yang menarik dari tadi itu sebenarnya justru 50-50, terbawa dengan situasi dari gedung ini atau juga yang masuk dari sungai. Namun yang dari sungai selain siluman-siluman juga banyak entitas-entitas itu kok uniknya ya, untuk kalau saya sebut tanpa kepala gitu aja itu. Tapi ini nanti tetap selagi kita omongkan gini semuanya kayaknya akan datang semua. Namun nanti kalau kita pas di depan, jadi di aula depan tadi sampai sini nanti kita akan cerita sejarah tentang gedung ini. Dan ruang yang nanti di sana itu lebih mengacu pada peristiwa-peristiwa ketika ini dibangun. Karena ada beberapa orang yang ditawan, diinternir, kemudian dipaksa untuk bekerja. Dan banyak sekali juga, selain tadi kita mulai kan ada pohon beringin ya, ini juga sampai belakang itu yang bisa saya rasakan juga banyak sekali terpendam seperti mustika dan juga pusaka. Jadi tidak hanya pusaka-pusaka atau mustika yang sering dibicarakan, tapi juga ada beberapa senapan itu juga. Senapan-senapan yang ada di sini. Oh iya. Nah ini, Om, kiri ini, Om. Ini kan? Ini ya. Ya. Nah, keberadaan pohon beringin ini juga menyimpan banyak satu energi ya. Ini juga menjadi satu portal. Kemudian banyak pusaka juga yang tersimpan di situ. Terus tempat ini yang sudah menarik dari saya datang dari awal tadi. Ini sebenarnya
difungsikan awalnya tidak untuk penjara, tapi untuk tempat penyimpanan. Penjara yang dimaksud itu lebih pada untuk menahan beberapa orang yang bekerja di sini, tetapi mereka ingin melarikan diri. Gitu. Nah, yang tadi saya ceritakan tentang entitas tanpa kepala itu berasal dari sungai. Jadi sana itu Sungai Brantas. Tertariknya ke sini, sehingga di malam-malam tertentu kadang ada salah persepsi ya, tempat ini apakah pernah menjadi pembantaian pada waktu itu kalau saya rasa tidak, tetapi bau anyir kemudian orang tanpa kepala itu banyak banget yang ada di sini karena terserap. Jadi seperti energinya seperti ditarik gitu. Oke, udah cukup ya Om. Ayo kita nyari Iya. Mas Di, Om. Mesti kemana ini Di? Nah, tadi bilang ke saya katanya mau gambar gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya kuat banget Mas. Apa ya? Ada banyak daerah di sini, tapi saya tidak tahu itu apa persisnya. Nanti coba kan kita lihat. Apakah ada pemberontakan yang saya lihat? Ada seperti penyerangan yang dilakukan oleh Bumiputra pada waktu itu dengan orang-orang Belanda. Karena ada rasa ketidakadilan, ketidakpuasan, ataupun provokasi pada waktu itu. Nanti coba kan kita lihat ke ruang 1 sama sini. Ya. Justru banyak, ini juga ditampilkan orang-orang Belanda dengan baju berlumur darah, ini yang saya lihat. Oh iya. Nah itu Mas Di, Om. Mana? Oh iya. Mas D? Halo Om. Iya. Om sudah datang. Lagi gambar? Iya Om. Gambar apa? Aku dapat 2 visual. Iya. Nanti mungkin bisa kita bahas lah. Oh iya. Gimana Om Bob? Ya, Udah kita dapat mulai. cerita. Banyak. Ya. Ini berdarah-darah ini Mas D. Di sini. Oke. Kita lanjut ini ya. Nanti sama Om Bob berdua. Yuk. Iya, nama saya Pak Sudarmaji, asal dari wilayah sini aja, Desa Mliriprowo ini. Nah, kalau ini bangunan ini kebetulan mbah saya orang sini, saya berdomisili di sini. Mbah saya cerita dulu ini gedung peninggalan zaman Belanda. Sesuai kalau kita cross check dengan ada prasasti batu yang dikutip di situ ada tahun 1857 sama 80, ya. Tuh, jadi gedung ini jelas sudah peninggalan Belanda karena saya sendiri percaya melihat bangunan ini kan dari ciri pintunya, terus pilar-pilarnya ini kan ala Belanda bangunan ini gitu loh Mas. Kalau dulu katanya Mbah itu difungsikan untuk gudang. Iya memang itu katanya Mbah dulu itu kalau bangunan yang paling depan itu Mas itu buat ngesel orang yang malas bekerja. Waktu itu kan kebetulan ada proyek pembangunan Rolak Songo tahun 1857 itu selesai kan. Nah itu ada pekerja-pekerja rodi yang bangkang-bangkang itu dikasih pelajaran lah mungkin di sel atau apa di gedung yang depan itu. Dulu saya sebagai penjaga gedung ini, tapi sekarang sudah pensiun. Ya selama saya jaga di sini kan kurang lebih hampir lebih 10 tahun Mas ya. Jadi kondisi gedung ini masih sangat kotor sekali karena sudah terbengkalai. Nah ini menurut pengalaman saya pribadi yang pernah saya lihat itu kok nggak sinkron sama kabar-kabar yang ada di orang warga sini gitu loh. Yang pernah saya lihat waktu itu ya satu enggak tahu itu namanya apa, yang jelas itu orang perempuan gitu yang di sebelah timur sana itu. Nah, kebetulan dulu pernah tertangkap kameranya HP teman saya itu berbentuk perempuan satu. Di HP-nya itu mukanya nggak kelihatan karena tertutup rambut yang panjang sampai hampir ke tanah, hanya bleger putih dan rambut panjang, tapi nggak kena muka ya kan, ke samping gini pandangannya dari samping. Itu sekitar jam 1:30 malam itu kejadiannya. Itu Bapak lagi ngapain? Lagi ada kegiatan menurunkan barang.
Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan malam hari ini kita masih berada di Mojokerto. Yang tepatnya ini di apa nih Om? Iya, ini kita ada di bekas bangunan berarsitektur kolonial Belanda. Dan lokasinya tidak jauh dari Sungai Berantas. Ya. Gitu. Dan sebelum nanti kita menelusuri ya Mas ya, kita cerita dulu nih tentang sejarah di tempat ini. Gitu. Berdasarkan beberapa literatur ataupun foto dan arsip yang sudah saya pelajari, ini kita ada di Desa Melirit. Melirit, oke. Ya, Melirit atau Melirit itu dari kata melirip. Itu melirip dari kata melirit gitu kebalik. Melirip di Desa Melirip atau dari kata Artinya melirit. apa itu? Ya, melirit itu ini Mas Di, kapal itu dulu bersandar. Jadi mepet. Oh. Itu mepet Tahu, atau tahu. bersandar gitu. Kenapa? Karena ini adalah ujung akhir dari Sungai Berantas daerah sini. Sebelum nanti Sungai Berantas itu kemudian bercabang. Jadi menjadi Kali Mas yang masuk ke kota Surabaya, yang satu menjadi Kali Porong yang lewat Sidoarjo. Itu. Jadi pecah. Jadi pecah menjadi dua sungai. Dan pada masa lampau, bahkan ini sejak era klasik ya, era Majapahit sampai dengan kolonial, Sungai Berantas itu menjadi menjadi prasarana transportasi. Gitu. Jadi menjadi jalan untuk kapal dagang lewat, bahkan kapal-kapal militer dan kapal-kapal besar ya waktu itu. Nah, tempat ini tentunya ada hubungannya Mas Di. Jadi tempat ini untuk kantor pelayaran atau MKL, ekspedisi muatan kapal laut gitu ya. Dimana ini depan kita ini kan persis Pas Sungai Berantas. Kemudian ada pohon beringin tadi, di situ ada batu-batu tulisannya melirip sama tahun-tahun ya. Nah, ini berarti di sini ada dermaga. Nah, dulu kapal-kapal yang ada di pedalaman Jawa ya, Jawa Timur terutama, itu kan membawa komoditas ekspor. Iya. Entah itu hasil gula, bumi ya. Gula, sayur mayur, palawija gitu ya, tembakau dan macam-macam, pokoknya dibawa ke sini semua. Nah, ketika mau masuk daerah sini, semua itu nanti akan berpindah ke kapal yang lebih besar. Gitu. Jadi diangkuti dengan kapal-kapal kecil, kemudian pindah ke kapal besar. Kenapa? Nanti kemudian akan masuk ke laut. Itu Mas Di. Kayak ini tengkulaknya ya. Tengkulaknya ya. Nah, ketika sampai sini itu semua komoditas sebelum nanti berpindah haluan, itu ada beberapa yang ditimbun, ada juga yang didata, disimpan dan dicatat, dan dikasih label harga berapa dan tujuannya mau kemana nih. Karena ini kan ekspor dunia, jadi ketika masuk ini itu didata semua Mas Di. Karena ini kan ekspedisi muatan kapal laut ya, MKL gitu di sini. Nah, tempat ini itu dulu sangat megah Mas Di. Besar karena kita ketahui salah satunya jalan untuk keluar ya, membawa muatan-muatan itu tentunya lewat perairan. Karena belum ada jalur darat ataupun pesawat pada waktu itu. Jadi semua harus diangkut lewat kapal, sehingga yang menjabat di sini atau yang bekerja di sini itu kaya-kaya gitu. Itu Mas Di. Ini poin yang pertama. Iya. Kayak ini ya, kalau saya membayangkan kayak terminal air gede gitu ya. Iya, terminal ini transportasi air. Iya. Di depan ini ramai dulu Mas Di. Otomatis kan nggak hanya aktivitas pengangkutan barang, pasti kan juga ada perdagangan, ada pengangkutan jual beli penumpang dan sebagainya. Jadi ini gitu. Kayak pasar terapung tapi itu di Jawa. Di Jawa, iya benar seperti itu. Dan nanti kita akan telusuri Mas Di. Tadi saya sudah menitiki lokasi-lokasi. Nanti kita juga akan lihat gudangnya itu seperti apa. Dan untuk pembangunannya ini itu dulu ada di sekitar pertengahan abad ke-19. Itu juga cukup lampau. Iya. Nah, ini kita coba masuk ke ruang-ruangannya ya Mas Di ya. Ketika masuk sini itu sebenarnya yang saya rasakan adalah riuh, Mas Di. Riuh manusia. Karena ini yang ditampilkan adalah lebih kuat residual memori. Gitu. Nah, ini nanti mungkin Mas Di dulu merasakan seperti apa, seperti biasa. Saya tidak mediumisasi, tapi saya untuk astral projection. Jadi saya keluar muter dulu,
nanti saya kembali lagi. Jadi ini seperti metode yang ada di Pening kemarin. Ini Mas Di sembari cerita, saya tak keluar bentar. Oke, tapi mungkin saya minta izin cerita ini ya, pengantar lewat Kali Brantas dulu ya. Iya. Karena saya sebelum masuk ke sini, saya dapat apa ya, kayak prolog dari Sungai Brantas, sehingga nggak ada salahnya ketika kita membahas tempat ini, kita awali dari fungsi sungainya. Ada beberapa apa ya, gambaran entitas seperti yang mungkin sudah pernah diceritakan Om sebelumnya. Ada kayak buaya, tapi ukurannya mungkin panjangnya bisa lebih dari 10 meter. Kemudian ada tanda-tanda ekosistem astral atau kerajaan gaib. Dan ada satu entitas yang ini karena kenceng ngasih informasinya, jadi harus saya ceritakan. Saya dapat nama itu Mbah Gono, seperti itu. Jadi Mbah Gono ini apa ya, menceritakan bahwasanya Sungai Brantas ini bukan sekedar sungai, tapi ini nadi, seperti itu. Jadi asalkan orang-orang Jawa atau khususnya di Mojokerto ini masih menjaga sungainya, terutama Sungai Brantas, ibaratnya nadi gitu ya, kotanya akan tetap hidup seperti itu. Tapi ketika nadi atau aliran darah sungai ini terganggu, rusak, atau bahkan terhenti, maka kehidupan yang ada di sekitar juga akan sangat berdampak, seperti itu. Sudah ini? Udah. Itu Om, tadi saya dapat Mbah Gono tadi nitip cerita seperti itu. Ya, ini kita ke situ Mas Di. Boleh. Kita ke depan ini. Kalau untuk ruang ini Mas Di rasakan apa? Banyak ini sebenarnya campur sih antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Jawa. Itu membaur ya? Iya, membaur, tidak seperti kayak Ndoro dan bawahan. Ini kayak hubungannya memang benar-benar bisnis seperti itu. Yang datang ke sini ya urusannya sudah pasti bisnis kayak gitu. Iya, di sini juga tidak hanya orang Eropa ataupun Bumiputra, pengusaha tengkulak dan macam-macam, tetapi juga orang-orang timur asing mesti. Timur asing. Seperti India, Arab ataupun Tionghoa. Oke. Yang masuk sini. Namun uniknya Mas Di, saya juga diberikan satu gambaran ketika kolonial beralih ke masuknya Nippon, tempat ini pun dikuasai Jepang. Jadi saya merasakan ada dua kali peristiwa berdarah. Sebenarnya ada 3 di rentan akhir abad ke 19, kemudian tahun 43, 1943 dan 6566. Ada 3 rentan ini. Tapi yang saya tegaskan yang 6566 itu tidak ada internal ataupun apa di sini dengan salah satu partai gitu. Partai itu ya, partai PKI saya sebut itu. Namun di era Jepang itu ada perampasan dan juga tempat ini dikuasai untuk menimbun rampasan dari Jepang sendiri. Nah, di akhir abad ke-19 itu ada konflik besar yang ini sebenarnya provokasi mesti menimpa antara orang Eropa, saya sebut orang Eropa umum karena dengan orang Bumiputra yang tersulut amarahnya. Dan di sini ada pembantaian. Gitu. Yang dibantai yang orang Eropa, termasuk anak-anak. Iya. Gitu. Ini tadi aku gambar anak kecil. Iya, anak-anak. Ini jadi nggak usah lama-lama. Ini sudah ditarik, jadi kita ke sini pasti. Ini kalau saya lihat kok kayak bawahnya ini darah semua mesti. Itu. Terus ini ada apa? Kayak kobot tuh loh mesti apa? Pita. Pita, ini ada balon gitu ya. Tempat ini sebelumnya juga sering dipakai untuk acara-acara pesta-pesta dan dansi di sini. Kemudian kalau pas hasilnya itu maksimal, kemudian melakukan pesta besar di sini orang-orang Eropa. Karena di sini ada satu meja panjang banget. Kemudian ada jamuan-jamuan. Ada direktur Mas, jadi direktur MKL-nya itu ada. Kemudian di malam-malam tertentu juga saya melihat ada lilin-lilin dipasang di sini juga. Kemudian ada kejadian atau disebut malam biadab itu mesti tempat ini. Apa
apa yang terjadi di malam biadab itu? Iya, jadi ini sebenarnya ada ini Mas De, perselisihan antara orang Belanda ya, orang Eropa itu dengan pribumi. Dan waktu itu kan kalau misal penghasilan ya ataupun nilai value-nya itu pas tinggi-tingginya, itu biasanya pasti ada pesta-pesta di sini pasti. Salah satunya satu pesta yang waktu itu cukup meriah tapi berakhir dengan berdarah. Atau saya sebutnya pesta malam jahanam gitu. Karena ini provokasi. Iya. Jadi saya mendapatkan satu gambaran waktu itu sebenarnya ada kecemburuan sosial. Pertama secara upah, yang kedua secara pensortiran bahan. Jadi sempat waktu itu yang saya lihat itu beras mesti. Jadi beras itu dibawa ke sini, ada gula juga. Itu diperiksa, dicek. Jadi hanya satu karung saja. Dan ada seperti quality controlnya ya. Dia membawa alat sepanjang ini Mas Di, kayak pipa besi yang itu runcing ujungnya kemudian bolong. Jadi misal ada karung itu ditusuk gini, nanti keluar berasnya terus di gudang-gudang itu ya. Iya, seperti itu. Nah, orang ini tuh ternyata dia sangat temperamen lah modelnya. Ketika melihat, mungkin merasa bahwa beras yang dikirimkan itu tidak baik, itu dengan tengkulak ataupun orang apa itu dilempar ke mukanya. Iya, gitu. Terus waktu itu kalau saya rasakan ya atau secara gambaran di wilayah sekitaran sini itu sedang ada permasalahan kekurangan bahan pangan. Tetapi banyak yang ditimbun oleh beberapa pegawai di sini lah untuk keuntungan. Boleh dibilang kayak ada praktek korupsi di sini. Suatu ketika karena dirasa ini sangat memberatkan, kemudian timbul ini tadi Mas Di, timbul omongan-omongan tidak baik di belakang. Karena ada faktor-faktor sakit hati gitu. Ini salah satu contohnya, jadi sakit hati. Kemudian mereka merencanakan sesuatu hal itu yang awalnya itu sebenarnya ingin demo biasa saja gitu. Tapi karena ada provokator itu tadi, beberapa orang yang merasa dirinya dirugikan dan juga direndahkan, akhirnya kesetanan mesti. Jadi ketika di sini pesta ya perjamuan gitu, makan-makan lah gitu, dan beberapa pekerja yang ada di sini, pegawai-pegawainya itu orang-orang Eropa atau orang Belanda itu tidak hanya sendiri, mereka juga membawa istri dan anak-anaknya gitu. Ya, dan pas ada event ya, ada pesta ya, biasa sekalian keluarga. Iya. Nah, yang saya dengar itu sebenarnya ini hanya satu permasalahan sepele. Kriwikan jadi gerojokan lah Mas Di. Jadi suatu yang kecil yang tadi isu kecil kemudian jadi besar iya. Yang berawal dari barang-barang. Jadi gini, kalau misal karungnya itu satu karung tuh di akhir ya, itu satu muatan kapal loh, itu ditolak. Bahkan waktu itu sampai ada 3-4 kapal yang membawa muatan yang sama itu dikembalikan, nggak usah disimpan di sini ya, gitu. Karena kan depan lalu lintas ya, jadi kalau sekarang kontainer, gitu, itu dikembalikan. Misalkan bisa di lobi, tapi minta tax yang lebih mahal, pajaknya lebih mahal, ketika disimpan di sini. Dan kalaupun tidak dibayar dengan harga yang sesuai, barang itu didiamkan mesti, nggak akan dipindah ke kapal yang lebih besar. Berarti tengkulak ataupun pengusaha waktu itu mengalami kerugian. Dan pelampiasannya itu terkadang mereka ke kuli-kuli, ke bawahan-bawahannya. Jadi ada yang mengalami kekerasan secara verbal, paling banyak itu secara verbal. Tapi ada juga yang mereka secara fisik, gitu. Bahkan yang diraup tadi saya melihat beras itu dibuat raup itu dibuat basuh. Kalau itu begini, maaf ya Mas Dina, digini gitu, iya, gitu. Terus, saat datang ke sini sebenarnya kan ada satu mediasi, jadi ngomong antara dua ini ya belah pihak. Ada tokohnya berarti? Iya, ada. Jadi ada yang disuruh keluar itu seperti ajudannya orang pribumi juga pasti. Jadi nggak gampang ketemu orang Belanda. Jadi ini keluar, ditemui di depan, kemudian ada penggeraknya itu tadi ketemu ngomong karena sama-sama kenceng, adu ini, akhirnya wis kita masuk, intinya itu masuk didobrak aja masuk. Jadi
dari pintu sebelah sini juga dari yang kita masuk itu semua orang tuh masuk sampai sini. Iya. Nah, dengan membawa parang. Udah siap-siap berarti. Iya, Om, itu. iya. Jadi nek lek gak iso dirampung nang apik-apik tebasahe ngono Mas. Wih, kata-kata itu. Wis terampungno. Yo piye yo bahasa gitu terus akhirnya persetanan. terus akhirnya ketika masuk ke sini mereka juga kaget. Ternyata waktu itu company sebutnya ya, itu pada pesta. Pesta-pesta di atas penderitaan. Ini ya, iya, di atas muntah. penderitaan ini, di atas penderitaan apa? Rakyat Orang-orang gitu. pribumi, Iya. ya. Nah, setelah itu kemudian terjadi satu tindak kekerasan yang diawali dari seseorang Belanda yang waktu itu mengumpat gini-gini akhirnya semuanya masuk, terjadilah di sini pembantaian mesti. Yang itu menimpa tidak hanya pria dewasa, tapi juga perempuan dan anak-anak di situ. Berarti nggak disasar, dia pelakunya, nggak gitu, Enggak, pukul rata. iya, berarti. karena orang-orang ini sudah melihat, maaf ya, orang-orang Belanda itu atau orang Eropa itu ketika seperti itu mereka memeras benar para pribumi gitu ya, pribumi bawah ya, saya sebut itu, dan menguntungkan juga dengan para tengkulak atau mandor-mandor bumi ini yang mereka mementingkan uang pada waktu itu. Ternyata di balik mereka yang susah makan, ada orang yang mereka membuang-buang makanan dan makan enak. Tidur di kasur yang empuk, sementara orang pribumi itu tidur di atas tanah gitu, sehingga itu menyulut kemarahan dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Yang waktu itu kalau saya lihat ini penuh pasti penuh dengan darah di sini, termasuk anak-anak kecil, dan saya melihat ada anak kecil 2 yang itu sudah terpojok ya, dan terpojok di sekitar daerah itu dulu ada ini laki-laki perempuan. Kesana boleh nggak? Boleh. Ayo. Mas Dia mungkin habis ini yang cerita. Laki-laki dan perempuan ada di sini. Itu yang apa ya Mas Dia? Sudah terpojok, kemudian saya melihatnya ini antara itu apa ya, gobang apa ya Mas? Satu pisau yang dulu sering dipakai untuk ngerajang tembakau. Yaitu dipukulkan dibacokkan di sini. Meninggal semua. dua-duanya. Iya, bahkan di sini belasan orang waktu itu. Oke. Ya. Nah, ini tadi ngomong-ngomong Mas Di juga sudah menggambarkan. Iya. Jadi nanti mungkin Mas Di bisa cerita. Iya. Saya menggambarkan 2 sosok anak-anak ini Eropa, Belanda seperti itu. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Saya pikir apa sih ini saudara atau apa, tapi kayaknya temenan deh, bukan saudara Nggak seperti tahu itu. apa saudara atau kakak adik atau itu memang ada pas ada di sini gitu. Iya. Jadi saya sempat berpikir, ini kan kantor dagang, ngapain? Apa urusannya anak kecil ke sini? Ternyata dilihat ketika Om Ho cerita ada pesta, yang itu keluarganya juga ikut diundang, ikut makan-makan dan sebagainya. Nah, cuman raut dari dari anak ini yang satu tuh sampai dia kayak saya nggak bisa menggambar matanya, jadi saya tidak tahu ini menangis atau gimana, sudah saking paniknya mungkin matanya kayak cuman hitam bolong seperti itu. Iya. Nah kemudian ketika saya coba dalam hati ya, ini kalian siapa, ngapain di sini dan sebagainya. Mereka cuman kayak kayak bilang, ya kita nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar. Pojok. Iya, maaf Mas Di, saya potong. Iya. Karena kenapa nggak bisa keluar? Karena ini sudah dikepung Mas Di. Itu. Ya, dilanjut Mas Di. Iya. Saya pikir tadi kok nggak bisa keluar, apakah ada sosok yang mengurung kalian di sini atau gimana? Cuman memang nggak banyak komunikasi, hanya saya tadi ngelihatnya lari-lari. Iya. Tapi saya nggak lihat dia dikejar apa. Iya, gitu. Jadi larinya itu bukan lari yang gembira itu enggak ya Mas Di. Larinya takut. Jadi ada ketika lari di gini dia nggak kena gitu. Dan melihat ada beberapa orang itu, bahkan orang-orang Belanda yang ini Mas Di sudah minta tolong, minta ampun, sudah terpojok seperti saya seperti ini, tetap disembelih. Rata-rata sini Mas Di lukanya. Dan pakai baju putih kelihatan lagi. Dan ini di belakang teman-temannya, ini itu berjerat Mas Di. Orang-orang Belanda berlumur darah. Tepat di belakangnya Mas Di. Di belakangnya Mas Di ada, di belakangnya teman-teman kameramen juga ada.
Nah, berarti ketika kejadian itu ini ya sudah terjadi ya Om. Iya. Ada nggak yang masih tertinggal jasad atau mungkin apa ya potongan atau Iya. apa yang Kalau untuk kejadian itu ya Mas, setelah kejadian ini memang kemudian tidak menutup pemerintah kolonial waktu itu ya, sempat ini menggemparkan gitu. Kemudian juga dari kepolisian Hindia Belanda mencari orang-orang ini seperti apa, yang pernah terlibat seperti apa, dan beberapa yang meninggal di sini itu sudah diambil lah, jadi dianukan keluarga, dan bahkan TKP ya tempat kejadian itu sempat kosong sampai beberapa hari, dan darah itu didiamkan mengering di tempat ini, gitu. Sampai kemudian ketika tempat ini dipakai lagi, difungsikan, itu dibersihkan semua. Nah, kejadian berdarah itu ternyata pun juga dimanfaatkan oleh seseorang yang waktu itu juga sama-sama orang Belanda, tetapi dia yang kalau kita sebut ya, dia memang memiliki satu kepercayaan menyimpang, sekte lah waktu itu, yang dia memang seseorang yang kaya, boleh dibilang seperti tuan dagang lah gitu, tetapi dia tergabung dengan beberapa anggota-anggota yang dibentuk menjadi satu organisasi. Nah, dari inilah kemudian di malam-malam tertentu, terutama pas malam-malam kejadian itu, jadi pesta-pesta ini tuh yang saya tangkap ya Mas Di ya, setelah hari Natal sebelum tahun baru. Jadi di tanggal 27, 28, 29 Desember gitu. Karena akhir tahun. Jadi ketika tutup buku, tahu hasilnya berapa, pembagian untung berapa, mereka selesaikan ini untuk berpesta-pesta. Dan kejadiannya itu. Jadi seperti malam tahun baru berdarah itu juga bisa. Nah, setiap menjelang mau tahun baru sering juga digelar beberapa pesta. Ini pesta. Yang waktu itu saya lihat ada seperti lilin-lilin yang dipasang. Kemudian saya tidak mencium itu darah manusia, tetapi itu lebih ke darah kambing. Dan uniknya Mas Di, ketika kambing itu disembeli di belakang di sini, ini dulu masih tidak rumput, tidak rimbun seperti ini ya. Jadi ini latar biasa gitu, termasuk ketika bahan itu datang dan muatannya tidak cukup ya untuk di suatu ruangan ditaruh di sini. Ketika kambing itu disembeli, darah itu yang jatuh ke tanah itu tidak menggenang, tapi hilang. Hilang Mas Di. bisa gitu ya? Iya. Nah, dari kambing-kambing itu ya, dan ditambah satu energi dari anak kecil yang tadi pernah mengalami satu kasus kematian di sini, melebur Mas Di. Dan saya melihat dari tadi itu ada entitas anak kecil, tapi kupingnya kuping kambing, tapi ada tanduk kecil di sini, menyerupai melkel. Tapi wujudnya anak kecil pure. Tapi ada hubungannya sama ini nggak? Yang ini, yang saya lingkarin. Iya. Karena saya melihat ini kulitnya itu sangat apa ya? Orang Eropa memang putih, tapi ini kayak putih. Iya, putihnya putih bulu. Ya, Iya. benar. Modelnya ini kayak apa ya Mas Di? Kambingnya itu kambing Bali Bull mungkin ya. Bawah 5 bulan lah anak-anak gitu. Makanya kenapa ini matanya bolong? Iya. Mata bolong kan kalau kita lihat apa ya, penelusuran kemarin kan identik dengan yang Iya. gitu-gitu. Iya, kemudian ini Mas Di. Ada ekor kecil. Kalau kita lihat itu kan ini nggak ada tangannya ya, Iya. dan nggak ada kakinya. Ini kalau Mas Di mungkin nanti bisa melanjutkan, kakinya kaki kambing Mas. Oh, kambing. Iya, Iya. kakinya kambing, tangannya manusia, tapi telinganya panjangnya gini kambing. Ada apa ini Mas? Tonggolan tapi Iya. bukan tanduk gitu, tapi dia kecil, kecil oke, gitu. oke. Itu aja sih Mas Di. Ya, berarti bukan tanduk yang melingkar-lingkar kayak itu ya? Bukan. Oke. Nah, ini yang boleh dibilang dia pegangan ataupun sesuatu hal yang kemudian ketika dikasih darah itu melebur menjadi satu di sini. Nah, kalau masalah itu saya kebetulan jam 1:30 malam habis lapar terus makan di daerah Melirip sana. Lah kebetulan pulang itu hujan rintik-rintik, nah, nyampe di depan sini kok ada anak kecil, saya berhenti, motor saya jagang. Itu kalau enggak salah kurang lebih dulu ada 5 anak itu ya, yang kecil itu kerdil. Cuma telinganya itu kayak telinga kambing. Lah ini saya ini
makhluk apa, saya bilang gitu. Terus mukanya ya hanya datar gitu aja, cuma ada hidung, ada mata, tapi cuma lubang. Hidungnya lubang aja, terus ininya mulutnya ya sobek gitu aja. Tapi rata-rata nggak pakai baju. Nah, kepalanya itu gundul, terus kupingnya seperti kuping kambing, lincip gini. Nah itu posisi hujan, rintik-rintik gitu saya. Akhirnya saya berhenti, saya coba sama lampu motor saya, terus itu saya jagang, saya deketi dia. Dia lari, habis itu motor saya kok lampunya mau mati. Akhirnya saya kembali, saya takut di apa? Ya takut di apalah, nggak tahu itu. Mungkin ngeroyok saya pikir kan saya sendiri jam 1:30 malam posisi hujan. Jadi saya mundur gitu loh. Terus yang ketiga itu di sebelahnya musola belakang itu. Musola lama. Nah, itu pernah saya jumpai seseorang yang tinggi besar, rambutnya itu gimbal, tapi matanya nyala. Merah gitu. Itu hanya 3 kali itu yang saya pernah ketemu selama saya sini lebih dari 10 tahun itu ya. Hanya 3 makhluk itu yang saya temui. Wah itu kebetulan ada gedung sebelah timur sana Mas. Nah kebetulan jam berapa tuh? Kalau nggak salah jam 1:30 malam. Saya ini mau buka jendela, mau keluar, buka pintu. Ternyata kok ada kepala, tapi nggak ada badan itu lewat di depan saya gitu. Oh, ini gue gudang ini Mas Di. Nah sini Mas di sekitaran sini. Ya yang tak ceritakin dulu Mas Di. Jadi kakinya itu ketika ini masih aktif ya, itu bisa membentang gini Mas. Ya, ngangkang gini Iya, kan. iya. Sebesar itu. Kita sini aja Mas Di. Nah, kaitannya sama Bigfoot Mas Di. Yang Mas dirasain apa? Kita bisa diceritain. Karena ini pengen ngajak komunikasinya sama Mas Di. Wah. Karena tadi sore kita waktu datang pertama dan saya untuk survei itu sudah minat untuk digambar. Wah, Dan iya, ingin iya. menyampaikan informasinya ke Mas Di. Kayak tadi dengan Ki Gono ya. Iya. Gitu. Mbah Gono. Untuk yang menyerupai Bigfoot ini sebenarnya dia punya nama, cuman namanya memang tidak diberikan ke saya. Kita, iya. Sebenarnya ini entitasnya dari Jawa Om. Iya, iya. Kalau yang Lokal. yang saya tangkap, kemudian memang wujudnya besar, kemudian berbulu. Ini bulunya itu warnanya keputih-putihan seperti itu. Tapi saya kayak melihat beberapa fragmen beliau ini bisa mengkonversi tubuhnya jadi kecil seperti itu. Iya. Dan ketika kecil ini wujudnya nggak kayak gini. Jadi manusia, bapak-bapak, ada kumis, jenggot dan sebagainya. Kumisnya putih, rambutnya putih dan sebagainya. Kadang bajunya pun putih, kemudian pakai celana yang ada jariknya seperti itu. Nah, dia suka mondar-mandir seperti itu. Karena yang saya rasakan dulu di sini dipenuhi barang-barang, kayak ada pembagian gitu Om, aktivitas manusia sebelah sana, kemudian barang ada di sini. Penyimpanannya di Iya. mana? Dia kayak selain yang diceritakan tadi punya power yang besar, dia bisa menjaga dari kayak parasit-parasit seperti tikus atau hewan-hewan yang bisa mengganggu. Iya, benar. Iya kan? Iya, Mengganggu iya. apa yang disimpan di sini. Jadi kadang nggak pakai kapur barus, nggak pakai apa, Iya, kayak cengkeh dan sebagainya. Ini aman seperti itu, kayak pabrik gula. kayak pet control gitu ya. Ya, Kalau kayak pabrik gitu. gula kan uniknya nggak ada semut. Di sini uniknya nggak ada tikus. Nah, Dan dari tadi kita nggak nemuin tikus mesti. padahal ini ya gudang beras gitu loh. Iya, iya. Sampai sekarang sepanjang saya perjalanan itu tadi nggak ada tikus. Iya, ya. Iya. Dan nggak bau tikus. Kelelawar juga jarang. Itu. Walaupun ini terbengkalai seperti ini ya, tapi nggak ada hewan-hewan
hewan-hewan nokturnal yang hama sih Mas Di. Iya, Iya. sampai sekarang ya walaupun udah nggak ada apa ya barang yang Aktivitas, di iya. ini disimpan Iya. tapi tetap kayak clear gitu loh. Mas Di ada pesan apa atau beliau mau cerita apa? Eh, saya cuman dapat ini sih, dapat kayak kejadian-kejadian ganjil dari pekerja-pekerja yang di sini yang ya biasalah kalau orang ditugasin di gudang kan barang nggak semuanya besar ada Iya. barang-barang yang kecil yang bisa dibawa pulang secara sembunyi-sembunyi. Nah beberapa yang melakukan itu saya cuma lihatnya bagian kaki sini itu bengkak. Iya iya. Entah bengkaknya itu entah kesleo, engkel gitu ya Mas Di. Tahu-tahu kok saya cuma lihat udah bengkak Harus gede dikembaliin gitu itu katanya. sampai nggak bisa jalan Iya. seperti itu. Kadang yang sebelah saya ngelihatnya yang sebelah kanan sih, saya agak ngerasa ini Om. Apa ya? Ini kayak dipukul apa ya? Atau ini Mas Di kejegal, Kayak Iya, iya. kejegal atau kesandung gitu. ditakel lah kayak Iya. gitu. Jadi saya nambahin Mas Di. Mm-mm. Terkadang orang-orang yang ya itu kalau malam kan ada beberapa orang yang dipercaya menunggu ya, Iya. menjaga gitu. Iya. Ada beberapa yang mereka nggak sampai satu karung lah, bawa satu mungkin Iya, kecil-kecil. satu pikul lah waktu Yang itu bisa ya. inilah bisa dikantongin, Dikantongin. kayak gitu. Itu malam sering mendapatkan mimpi buruk, bahkan itu balik intinya gitu kembali. Kalau nggak gitu bisa sakit keras. Bahkan ada yang mereka telusupan itu kemasukan beras, kemudian infeksi itu ada juga. Terus yang ini yang kakinya bengkak itu ada Sama. juga. Iya, itu yang berkata penimbun Mas Di. Ada orang yang dulu niatnya tidak baik, jadi kerjasama dengan lingkungan sekitarnya. Misalkan ada ribuan ya, kita sebutnya ada 785 karung. Itu diambil 2 dari 783 itu nggak ketahuan. Oke. Itu atau ada yang pinter lagi Mas Di, caranya liciknya itu pintar. Dia ngambilnya dengan tusukan tadi seret. Seret itu kan Iya. kalau misal ada hitungannya ada 20 karung yang diambil hanya satu gini, ngumpul banyak Mas Di. Ada juga yang kayak gitu. Ini ya apa? Kompleks. Korupsi kecil-kecilan Iya. langsung kena ininya ya, kena akibatnya. Oke. Iya, kita ke ruangannya Mas Di yang Mana? tadi. Yang sana. Heeh, Oke, kita ke yuk. situ. Kenapa tadi Mas Di memilih tempat ini Mas Di? Ini bau apa ya Mas Di ya? Nggak ada apa-apa tapi kok baunya kayak gini ya? Iya. Kayak bau bangke. Kalau tadi sih di sini kayak suhu udaranya itu paling beda gitu loh, Om. Aku Iya. ngerasanya Walaupun sih ini terbuka ya, tapi saya melihat ada dua ini ya. Kalau kita lihat sana tepat sungai, ada apapun yang pernah terjadi di situ itu tertarik di sini. Sama dari tempat ini juga tertarik di sini. Tetapi dari apa yang dipakai agamanya itu mewakili dua zaman. yang pertama zaman Kolonial, ke yang kedua tahun 60-an. Dan dari tadi saya sudah terdistrek satu pandangan tuh dari tempat sini Mas Di. Saya melihat ada karung-karung yang bergerak, karung. iya. Kemudian ada orang-orang yang maaf ya, kayak kita keikat gini loh Mas Di. Ada satu lagi tuh keikat gini, tapi ini nggak ada. Iya. Ada kepalanya. Oh iya. Yang saya kan ambil dua ini ya Mas Di. Saya akan komunikasi dengan yang pertengahan abad ke-19, Mas Di dengan pertengahan abad 20. Pertengahan Berarti abad saya tahun 60-an. waduh. Iya, Ya, oke. saya di tahun 1870 1880. Oke, siapa dulu, Om? Saya dulu Mas Di, karena kan tahunnya lebih tua ya. Jadi dikisahkan ini dulu itu lokasinya sangat strategis karena ada di tepian Kali Brantas seperti nama dusunnya desanya sekarang ya.
desa Melirip ya, yang artinya diambil dari meririt atau tempat kapal untuk menepi atau bersandar untuk ganti atau bongkar muatan karena Kali Brantas terpecah menjadi dua. Nah, ketika pembangunan ini saya melihat lokasi ini dulu memang sudah ditempati oleh orang-orang untuk dagang awalnya. Jadi seperti inilah Mas, ada pohon-pohon besar seperti yang di depan, pohon beringin ada besar itu banyak seperti lapak-lapak. Nah, awalnya ada seorang ya kita sebut mungkin kayak lurah ataupun apa ya, yang memiliki satu jabatan itu sebenarnya ada satu kepentingan dia ingin memperkaya diri, yang kedua berkaitan dengan politik, jadi melanggengkan kekuasaannya. Akhirnya lewat perantara dia bisa kenal dengan beberapa belanda-belanda yang ingin ini Mas menjadi investor. Oke. Jadi ingin membuka satu tempat untuk penampungan barang-barang atau produk-produk ekspor. Nah, mencari lahan tuh. Lahan yang cocok itu ketika dipetakan di sini. Tetapi kan bagaimana cara merelokasi pasar itu? Akhirnya kepala desa ini itu bilang nanti akan direlokasi atau kalian akan ikut kerja di sini, gitu. Dan nggak perlu ada ini Mas pungutan dipekerjakan. Nah, ketika itu berlangsung, ternyata ketika dikerjakan itu mereka ibarat kata nggak enak gitu Mas Ini dulu nggak segede ini, jadi hanya gudang-gudang biasa. Nggak enak untuk dikerjakan gitu Mas maksudnya lebih enakan aku dagang lah gitu, enakan, sehingga mereka akhirnya membangkang. Ada beberapa yang tidak mau kerja, ada yang mereka kemudian pergi atau apa. Mereka merasa dirugikan sehingga ditawan akhirnya. Orang-orang ini akhirnya nggak boleh keluar sebelum kerjaan itu selesai, nggak akan dibayarkan. Nah, pentawanannya itu di mana? Di sini Mas Jadi dikumpulkan di suatu tempat, tapi itu bangunnya nggak gitu. Jadi dikumpulkan di suatu tempat dan mereka lebih sering itu mendapat siksaan secara tidak manusiawinya itu tidak dapat makan, minum dan buang air besar air kecil di satu tempat. Gitu. Bahkan ada beberapa yang mereka tidak bisa bertemu keluarganya karena sudah dikepung ya oleh orang Belanda, jadi tidak sembarangan karena mereka takut kalau kemudian lari itu karena depan sungai ini lebih luas dan lebih dalam. Yang ditakutkan itu mereka tenggelam, gitu. Karena saya melihat satu saat ketika Sungai Brantas itu sedang banjir, itu Mas. Jadi ada beberapa orang yang meninggal itu tidak di tempat ini tapi hanyut di sungai. Nah, ngomong tentang hanyut, ini tahun pertengahan abad ke-20 juga ada banyak orang yang hanyut Mas. Sama. Ini Mas yang didapat bayangan. Kalau yang saya tangkap tadi, yang di tahun itu memang tidak meninggal di sini. Kebanyakan saya nggak tahu meninggal di mana, kemudian di tempat lain. Kemudian dihanyutkan, ada yang temangsang dan sebagainya. Kemudian tapi sudah bukan manusia mengambang di sungai gitu, sudah dikemas seperti itu, kemas sudah dikarungi kayak gitu, di-packing. Nah, kemudian beberapa saya sih ngelihatnya itu kayak sisa-sisa energi itu memilih untuk menempati tempat ini karena di sana ada saya tadi langsung kayak ngelihat ada hewan besar yang membuka mulutnya, itu dimakan sama. Secara ini ya, secara ini. Dan lokasi ini kan juga tidak jauh dari pintu air tua juga mesti. Bahkan ketika tahun itu banyak jasad-jasad ya atau jenazah itu yang tersangkut. Dan warga nggak berani untuk mengevakuasi atau menguburkan karena dianggap ini simpatisan juga. Jadi depan ini tuh banyak sekali Mas yang mengambang, dan bau bangganya itu sangat luar biasa. Bahkan orang-orang sekitar sini sampai beberapa waktu ya itu tidak ngambil ikan di situ karena ikan di sini karnivora. Iya kan, ada sesuatu yang memangsa itu kan secara fisik. Secara fisik juga ada. Jadi kayak model mungkin kalau waktu itu kayak ikan-ikan arapaima gitu. Mungkin loh saya nggak bisa bilang kalau ikan arapaima ada di sini. Tapi mungkin semacam ada hewan-hewan ikan atau besar. Mungkin buaya atau apa. Ikan besar sih Mas Di. Ikan besar ya. Iya. Ya, mungkin ini nggak usah terlalu panjang Mas Di. Mungkin kita konklusi dan
dari apa sih yang bisa kita petik dari ini? Mungkin kita ke depan sana. Boleh. Mendekati pohon beringin. Ah. Iya. Di sini Mas Di. Ini kita di ujung acara Mas Di. Ya, dan di belakang kita sudah ada pohon beringin yang konon ini dianggap pohon beringin keramat seperti itu. Iya, dan kadang juga ada penampakan-penampakan menyerupai perempuan atau Hmm. wanita yang terlihat di sini, entah itu duduk, entah itu di atas atau jalan kemudian menghilang di sungai. Ya. Itu. Tapi kita Ah. sudah waktunya ini ya. Oke, ya, Tidak. Ya ini sebenarnya banyak banget entitas yang ingin diceritakan, tapi kita ambil poin-poinnya saja. Oke. Kalau dari saya tentunya suatu tempat yang sudah terbengkalai, apalagi sudah berusia di atas 1 abad, itu menyimpan banyak residual energi dan memori. Dan pasti di situ ada orang dengan niatnya tidak baik memanfaatkan tempat itu untuk sesuatu yang tidak baik juga. Kalau saya itu sih Mas Di. Oke. Mas Di mungkin. Saya hampir sama sih itu, Om. Iya. Cuman tambahannya sungai yang ada di Mojokerto ini Iya. menjadi jantung seperti Iya, jantung itu kan nadi juga, iya iya. nadi kayak aliran darah. Ketika kita bisa bersinergi dengan aliran darah dengan jantung, ya kita bisa hidup seperti itu. Untuk ini aja sih hubungan antar manusia dan alam seperti Iya, itu. itu sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan channel satunya lagi, Om. Podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, share sebaik mungkin dan tinggalkan titik masukan saran dan di kolom Di komentar. kolom komentar. Dan tak lupa juga terima kasih untuk DOS Indonesia sudah mensponsori dan memfasilitasi kita. Dan untuk teman-teman penggemar yang bekerja Di bidang penghobi, dan juga yang kuliah di bidang videografi fotografi dan dan videografi, fotografi. dapat berbelanja dan tentunya membeli ya, berkunjung, berbelanja pelatahan-pelatahan kamera yang mutakhir dan Mutakhir. pendukungnya hanya di DOS Indonesia Iya. yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Kalau di Jogja ada di mana Mas Di? Di Jalan Kaliurang. Terima kasih semuanya. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi otak sapi naringan rahayu sagung Tuhan. Salam Rahayu.